Ya, terima kasih Pak Esra. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana menurut Pak Esra Soru mengenai seorang hamba Tuhan, Pastor AS di Kalimantan, dalam pelayanannya menyembuhkan orang-orang sakit, seperti itu dipandang dari sisi Alkitabiah? Silakan, Pak. Ya, gini, bahwa seseorang bisa membuat mujizat, itu tidak jaminan bahwa itu memang dari Tuhan. Ya, tadi kita sudah lihat yang Ulangan 13 ya. Iya. Ternyata dia bisa bernubuat, bikin tanda, ternyata benar. Lalu kalau kita bisa melihat yang lain, Matius pasal 7. Kalau kita lihat ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nabi palsu. Nah, lalu di sini kan dijelaskan tentang bagaimana mengenal mereka itu dari buah. Lalu ayat 22, kan konteks ya. Pada hari terakhir banyak orang. Banyak orang ini yang mana? Yang tadi nabi-nabi palsu di atas itu. Berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Berarti nabi palsu bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Aneh, kalau nabi palsu itu dari setan, tapi dia bisa usir setan. Ini memang trik luar biasa. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau mereka ini hamba Tuhan, mustahil Tuhan tidak mengenal mereka. Ya. Bahkan mereka disebut pembuat kejahatan. Kenapa? Rupanya bisa bikin mujizat. Tapi nabi palsu yang menipu banyak orang, makanya disebut jahat. Tapi kesan yang kita lihat di sini, ini mereka membuat nubuat dan terjadi. Usir setan terjadi, bikin mujizat terjadi. Lalu ada Matius 24. Ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Mereka bikin tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tapi ternyata mereka Mesias palsu, nabi palsu. Lalu 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka, ini antikris. Itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Berarti mujizat-mujizat itu bisa datang dari iblis. Ya. Dan kita ingat cerita perjanjian lama, pada waktu Musa membuat keajaiban di muka Firaun, ternyata dukun-dukun Mesir pun sanggup melakukan hal yang sama. Kalau begitu, bagaimana membedakannya, Pak Esra, antara hamba Tuhan yang benar dan yang palsu? Oke, karena itu kalau kita hanya mau melihat mujizat, kita bisa gampang tertipu. Kita ingat, saya mau jelaskan ini, kita perhatikan 3 hal. Ada hamba-hamba Tuhan sungguh-sungguh yang dilengkapi Tuhan dengan kemampuan membuat mujizat. Itu ya. Kedua, setan juga melengkapi hamba-hambanya dengan kemampuan bikin mujizat. Ketiga, ada hamba Tuhan sejati, tapi tidak diberi kemampuan bikin mujizat. Contohnya, Yohanes Pembaptis. Ya, mujizat apa yang dia pernah buat? Ya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita melihat ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan ya tentang Yohanes Pembaptis ya, dikatakan bahwa orang ini tidak membuat satu tanda sekalipun. Iya. Tapi semua yang dikatakannya tentang Yesus itu benar. Jadi 3 hal ini ya. Ada hamba Tuhan sejati yang diberi kemampuan bikin mujizat. Ada nabi palsu yang diberikan kemampuan bikin mujizat oleh setan. Ada hamba Tuhan asli, sejati, tapi tidak diberi karunia bikin mujizat. Nah, ini jadi masalah. Kebanyakan kita orang awam nih kalau lihat, ada mujizat pasti dari Tuhan. Iya.
Kalau tidak ada mujizat, kita condong untuk, oh tidak mujizat. Makanya ada orang nanya saya, Pak Esra, sudah pernah bikin mujizat belum? Belum. Memangnya kenapa? Yohanes Pembaptis pun tidak bikin mujizat. Ya. Nah, kalau begitu kita bisa lihat ya, bahwa kalau kita tidak boleh menilai seorang itu adalah hamba Tuhan sejati atau nabi palsu hanya dari sekedar mujizat. Karena bisa saja kelihatan sama. Kenapa bisa sama, bisa mirip? Karena menyamar. Ya, karena menyamar. Nah, kalau begitu harus ada ujian yang lain untuk mengetahui itu. Ya. Ada beberapa ujian yang lain. Salah satunya ujiannya itu adalah dari ajarannya. Ya, setelah dia bikin mujizat, oke, tapi dia ngajar apa? Apa yang diajarkan? Makanya di Ulangan pasal 13 tadi ya, dia bikin nubuat, tanda itu terjadi, lalu dia membujuk, marilah kita ikut Allah lain. Nah, kalau begitu ajaran harus menentukan. Kalau bicara ajaran, dua hal lagi. Pertama, dasar ajaran, kedua, isi ajaran. Hamba Tuhan yang benar, dasar ajarannya kitab suci. Dia tidak mengambil di luar kitab suci. Karena 2 Timotius 3:16 bilang, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kalau begitu mengajar harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Pengalaman boleh dipakai sepanjang cocok dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sejarah boleh dipakai kalau cocok dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, itu. Nah, kedua adalah, jadi dasarnya harus Alkitab. Dan kedua adalah isinya. Biarpun dia pakai Alkitab, tapi kalau isinya melenceng. Iya, betul. Karena setan pun juga pakai Alkitab. Iya, ya kan? Betul. Nah, kalau begitu maka kita harus menguji dasar ajarannya dan juga isi ajarannya. Baru kita menentukan, ini nih mujizat yang dia lakukan ini mujizat seorang hamba Tuhan atau mujizat seorang nabi palsu. Iya. Nah, ini tidak mudah dinilai. Karena kalau saya hanya kenal dia di YouTube, wah dia bikin mujizat. Saya belum bisa nilai. Saya harus mendengar lebih banyak dia ajar apa. Baru saya bisa memberikan penilaian. Ini penting supaya kita jangan terlalu buru-buru menghakimi, padahal kita belum tahu dia ngajar apa. Iya. Tapi juga jangan buru-buru mengklaim dia pasti dari Tuhan. Ya. Iya. Baik. Nah, hanya saja yang orang yang ditanyakan ini, kan kemarin saya sempat pergi ke Kalimantan. Dan sempat saya mau pergi bertemu dan berkenalan. Iya. Dan saya pergi tapi tidak, entah kenapa tidak mau menemui saya. Ya. Tapi saya diceritakan oleh orang-orang di situ bahwa itu saya diperlihatkan itu ada drum-drum tempat-tempat air yang namanya miracle water. Dan banyak orang pergi merebut air itu, diisi di dalam botol-botol aqua, karena percaya bahwa air itu kalau dipergunakan itu mengandung mujizat. Kalau model begitu saya sudah curiga. Ini prakteknya mulai aneh nih. Ya, praktek mulai aneh. Minimal yang saya tangkap itu. Sekaligus saya juga tanya-tanya di sana, memang orangnya juga adalah berpandangan anti Allah. Mau Yahweh. Yeah. Karena ada gerakan itu ya. Wajib pakai Yahweh anti Allah. Itu gerakan itu ada. Gereja juga ada yang begitu. Makanya kalau kita nyanyi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mereka nyanyinya begini, Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai. Allahnya ditinggalkan. Nah, dia memegang ajaran seperti itu, lalu ada praktek miracle water. Tapi saya belum konfirmasi. Sehingga mungkin dengan data yang sedikit itu saya curiga. Tapi belum mau buru-buru memberikan penghakiman tentang hal itu. Ya, Baik, kira-kira Baik, itu, Pak. baik Pak. Silakan Pak Yonam. Ya, terima kasih.